Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat Iksada TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya Andin Anjing Rahmawati, dosen Prodi D3 Kebidanan Kampus Ungu Stikes Insan Cendekia Husada Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang pijat oksitosin. Ya, sudah ada yang mengenal belum pijat oksitosin itu apa? Jadi pijat oksitosin di sini sangat bermanfaat sekali untuk ibu-ibu yang menyusui ya pada masa nifas, karena ada hal yang membuat ibu mengeluh biasanya itu ketika menurunnya produksi ASI. Padahal ASI itu sendiri sangat berperan penting untuk kebutuhan bayi, di mana ASI atau ASI eksklusif harus diberikan kepada bayi pada usia 0 sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping ASI apapun atau yang biasa disebut dengan MPASI selama diteruskan selama 2 tahun. Ya, jadi ketika bayi masih usia 0 sampai 6 bulan ya, sebelum 7 bulan itu harus diberikan ASI secara eksklusif, benar-benar murni air susu ibu tanpa makanan pendamping ASI apapun. Jadi di sini kenapa saya akan melakukan pijat oksitosin, karena pijat oksitosin ini sangat bermanfaat sekali untuk memperlancar produksi ASI. Oke, mari kita simak untuk tutorial pijat oksitosin itu seperti apa. Bagi sahabat Iksada TV yang belum paham bahkan penasaran tentang pijat oksitosin itu seperti apa, mari kita simak pijat oksitosin sampai akhir kita melakukan pijat oksitosin. Oke, mari kita simak cara mempraktekkan pijat oksitosin. Yang pertama, step yang pertama, pastikan ibu terlebih dahulu rileks ya. Posisikan ibu senyaman mungkin. Kemudian pastikan ibu juga dalam keadaan tidak lapar. Kemudian lebih baik harus ada tahanan bantal untuk ibu supaya ibu lebih rileks dan nyaman. Oke, untuk gerakan yang pertama kita lakukan pijatan dari leher dan tulang belakang dengan gerakan jari kita memutar ya. Jadi jempol sama kedua jempol ini gerakannya memutar seperti ini ya. Jadi kita lakukan pijatan dari leher hingga tulang belakang dengan gerakan memutar. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi setelah gerakan memutar selama 3 kali, kita telusuri daerah yang sudah kita pijat tadi. Ini. Kemudian gerakan yang kedua, kita lakukan gerakan yang sama dengan gerakan memutar selama 3 kali di sepanjang bahu. Ya, ini. Pastikan ibu dalam kondisi rileks. Nah, setelah kita lakukan gerakan selama 3 kali, kita telusuri bagian yang kita pijat tadi di sepanjang bahu. Ya. Dan kemudian kita lakukan gerakan yang ketiga, yaitu kita lakukan pijatan di bagian tulang belakang dari atas sampai bawah. Gerakan tetap sama dengan gerakan memutar ya. Dengan gerakan memutar selama 3 kali. Untuk pijat oksitosin ini sendiri lebih baik dilakukan oleh suami, karena dukungan dari suami atau support dari suami itu sangat penting untuk ibu menyusui, karena dengan support dari suami produksi ASI bisa lancar. Nah, setelah dilakukan pijatan selama 3 kali ini, kita lakukan telusuri dari atas hingga bawah. 1, 2, 3. Selanjutnya, gerakan yang keempat, kita tetap melakukan pijatan dari punggung belakang dari arah bawah ke atas
dengan gerakan yang sama, memutar ya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kita melakukan pijatannya di kanan kiri sisi tulang belakang. Nah, selain dilakukan pijatan oksitosin, di sini ibu harus didukung untuk disuplai makanan-makanan yang bergizi, yang harus mengandung 5 suplemen gizi ya. Nah, dari gerakan yang selanjutnya ini kita lakukan telusuri juga, tetap dari posisi atas ke bawah. Tuh, 2, 3. Kemudian untuk gerakan selanjutnya kita melakukan pemijatan di titik tulang belikat ya, dari sini sampai ke sini nanti. Itu dilakukan dengan gerakan yang sama, yaitu memutar selama 3 kali. Kita melakukan pemutarannya atau pemijatannya ini di sisi samping dari tulang belikat itu sendiri. Setelah dipijat seperti ini, kita lakukan telusuri 1, 2, 3. Kita lakukan juga pemijatan di sisi kiri ibu dengan gerakan yang sama dan terputar sebanyak 3 kali di sisi samping tulang belikat. Di sini supaya peredaran darah dari payudara ibu lancar sehingga produksi ASI juga akan meningkat. Nah, kita lakukan telusuri seperti ini. Oke, untuk yang gerakan terakhir kita melakukan gerakan bukan tidak diputar tetapi menggunakan buku-buku dari jari ya, seperti ini, bukan di sini tapi di sini ya. Kita melakukan pemijatannya dengan bentuk love ya. Jadi seperti ini. Kalau ini tidak dilakukan selama 3 kali tidak apa-apa, lebih dari 3 kali senyaman dari ibu ya. Lebih dari 3 kali nggak apa-apa, sekiranya ibu rileks. Kemudian dapat kita lakukan telusuri. Pijat oksitosin ini sendiri bisa dilakukan setiap saat ya, tidak harus 1 hari berapa kali, dalam arti lebih dari 1, tidak harus seperti itu. Jadi 1 hari bisa 1 kali, itu dilakukan secara rutin agar produksi ASI ibu itu lancar. Kemudian juga harus didukung oleh konsumsi makanan yang bergizi yang mengandung 5 suplemen. 5 suplemen itu ada karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan vitamin. Itu bisa didapatkan di keseharian kita, bisa dari sayuran yang berdaun, buah-buahan. Karbohidrat bisa didapat dari nasi putih ataupun nasi merah ya. Oke, demikian tadi tutorial 5 langkah untuk pijat oksitosin. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang nifas, semangat mengasihi dan semangat sehat untuk ibu dan bayinya. Kalau misalkan ada sahabat Iksada TV yang masih bingung terkait pijat oksitosin ataupun manfaat selanjutnya ataupun tujuannya masih bingung, bisa dipertanyakan di kolom komentar YouTube ya. Kemudian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Iksada TV. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.